Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih dipertemukan kembali di bulan yang penuh berkah ini, di mana seluruh pintu surga akan dibuka dan seluruh pintu neraka akan ditutup. Dan semua amal baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh berkah ini dengan keimanan dan mengharap pahala serta maghfirah dari Allah Ta'ala. Sahabat RRN TV dimanapun berada, sesungguhnya ada 10 amalan yang bisa mengantarkan manusia ke derajat yang paling tinggi. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak sedekah. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, "Salat adalah tiangnya agama dan jihad adalah puncaknya amal, dan sedekah adalah suatu keistimewaan." Lalu ditanya beliau tentang puasa, maka beliau bersabda, "Puasa adalah alat pendekat diri kepada Allah." Lalu, sedekah manakah yang paling utama wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, yang menyedekahkan hartanya dengan keikhlasan hati. Lantas beliau membacakan ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Sesungguhnya kamu tidak akan mencapai bakti yang sempurna sebelum kamu menginfakkan setengah hartamu yang kamu cintai. Nah, tatkala kita tidak mempunyai harta yang kita cintai untuk disedekahkan, maka pakailah dengan kelebihan harta yang kita punya. Apabila tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan, maka pakailah tenaga kita untuk disedekahkan. Tatkala tenaga kita tidak kuat untuk disedekahkan, maka peliharalah diri kita dari api neraka, meskipun hanya bersedekah setengah biji kurma. Jikalau itu juga tidak punya, maka tahanlah diri kita, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Amalan yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Al-Quran adalah hidangan jamuan Allah, maka pelajarilah dengan sebaik mungkin, karena setiap hurufnya akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan ketahuilah, tatkala kita membaca alif lam mim, berarti alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan." Masya Allah. Sahabat RRN TV yang dimuliakan oleh Allah. Dan amalan yang ketiga adalah dengan bergaul atau menggabungkan diri dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, tatkala kita bergaul atau menggabungkan diri dengan seorang tukang minyak wangi, maka akan menular pula bau wanginya. Sedangkan tatkala kita bergaul atau menggabungkan diri dengan orang-orang yang soleh, maka akan terbawa pula diri kita menjadi orang yang soleh. Dan amalan yang keempat adalah bersilaturahmi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, yang artinya, "Berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." Serta satu hadis Nabi menguatkan dari Abi Ayyub bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku suatu pekerjaan yang mengantarkanku ke surga dan menyelamatkanku dari api neraka." Maka Rasulullah bersabda, "Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukannya. Dirikanlah sholat fardu, tunaikanlah zakat, dan bersilaturahmilah." Dan amalan yang kelima adalah dengan menjenguk orang yang sakit. Karena hak seorang muslim bagi seorang muslim lainnya, salah satu diantaranya adalah dengan menjenguk orang yang sakit. Sahabat RRN TV yang dimuliakan oleh Allah. Dan amalan yang keenam adalah berhenti bergaul dengan orang yang kaya yang lupa akan akhirat. Karena tidak sedikit dari sekian banyaknya orang yang lupa akan akhirat karena kecenderungan mereka terhadap eksistensi yang tidak bermanfaat. Dan amalan yang ketujuh adalah memikirkan akhirat dan mengingat mati. Karena dengan kita mengingat akhirat, kita akan selalu ingat yang namanya dosa. Jikalau kita mengetahui kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tatkala kita berniat baik, lantas kita melakukannya, 2 kebaikan bagi kita.
Dan tatkala kita berniat baik tetapi tidak melakukannya, satu kebaikan bagi kita. Dan tatkala kita berniat buruk tetapi tidak melakukannya, satu kebaikan pula bagi kita. Akan tetapi ketika kita berniat buruk lantas kita melakukannya, satu keburukan bagi kita. Dan hendaklah kita mengingat namanya mati, karena yang ditakutkan di sini bukan matinya, akan tetapi salah mati. Karena mati jelas akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Dan amalan yang kedelapan adalah berhenti berangan-angan. Karena berangan-angan jelas dilarang oleh agama. Dan alangkah baiknya kita selalu memikirkan akhirat dan ajal yang akan mendatang kepada kita. Dan amalan yang kesembilan adalah sedikit berbicara dan banyak diam. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang apabila kalian mengerjakan, kalian akan mendapatkan semuanya?" Maka para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Lantas beliau memegang lisannya dan bersabda, "Jagalah ini dari perkataan buruk maupun kotor." Dan amalan yang terakhir adalah tawadu. Hendaklah kita berpakaian sederhana, selalu mengasihani orang miskin, dan selalu menyayangi anak-anak yatim. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khutmah sofa wa damakada wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.